Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pertama dan utama, kita bersyukur kepada Allah di malam yang berkah ini, di malam Jumat, kita dapat hadir bersama-sama di rumah Allah dalam rangka mendekatkan diri kepadanya, bertolabul ilmi, mengkaji ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang senantiasa menghadiri taman-taman syurga di dunia, kelak di akhirat kita dipermudah oleh Allah untuk masuk ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan alam yang telah berjasa kepada seluruh alam, bukan saja kepada umat manusia, tetapi kepada makhluk-makhluk lain, hewan, tumbuhan dan alam semesta ini. Maka itu mengapa disebutkan dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat, sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Maka berbahagialah kepada orang-orang yang selalu mengingat-ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena siapa yang mengingat akan diingat. Maksudnya siapa yang senantiasa mengingat-ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia, maka kelak di akhirat Rasul akan ingat dengan kita, di mana kita akan mengharapkan syafaatul uzma, syafaat agung dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tak lupa pula kita ucapkan terima kasih kepada segenap pengurus Masjid Raya Ubudiyah yang telah menyebarkan undangan kepada Bapak Ibu sehingga terciptanya program agenda kita pada malam ini, dan juga kepada Bapak Lurah, RT, RW dan lain sebagainya. Yang besar tak dapat dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Hadirin hadirat yang hadir pada malam yang berbahagia ini, mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana yang telah disebutkan oleh Bapak Ketua tadi, bahwasanya malam ini kita memperingati kelahiran seorang manusia suci, seorang yang telah menyelamatkan kehidupan manusia dari lembaran kejahiliahan, kebodohan, sehingga menjadi orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Pentingkah kita menghidupkan, mengingat-ingat atau memperingati kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya sangat-sangat penting. Untuk apa? Di mana pentingnya, Ustaz? Terkadang Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita kalau tidak membaca atau menonton TV atau menonton YouTube, terkadang kita tidak sempat mengkaji tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu kita begitu sibuk, innalaka fin nahari sabahan tawila, siang hari waktumu habis untuk bekerja, kata Allah. Tak sempat kita untuk membaca buku, menonton televisi yang isinya kajian. Namun alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk menghadiri majlis ilmu ini dengan mengkaji sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh kerana itu kita ambil ayat Al-Quran sebagai dasar kajian kita malam ini, dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat Al-Quran terdapat di Quran surat yang ketiga.
Surat Ali Imran. Ali artinya keluarga. Imran seseorang laki-laki yang soleh hidup di Palestina. Ali Imran. Keluarga Imran disebutkan dalam Al-Quran. Lalu kemudian pada ayat yang ke-31 Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul in kuntum tuhibbunallah. Katakanlah jika kalian in kuntum tuhibbunallah, mencintai Allah. Kalau kita ini merasa mencintai Allah, gimana caranya? Apa yang harus kita buat? Katanya cinta Allah, cinta Allah, cinta Allah. Apakah cinta Allah itu hanya sebatas di lisan, atau harus ada yang kita lakukan? Maka lanjutan ayatnya, fattabi'uni, ikutilah aku. Aku di sini siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang tidak belajar tafsir Bapak Ibu, kalau dia tengok saja ayat Al-Quran lalu dibaca artinya, maka dia tak akan sampai ke pemahaman seperti yang kita sampaikan tadi. Qul in kuntum tuhibbunallah, katakanlah jika kalian cinta dengan Allah, fattabi'uni, ikutilah aku. Aku di sini Nabi Muhammad. Ikutilah aku, yuhibbukumullah. Kalau kita mengikuti Nabi, berarti mengikuti Nabi ini gimana caranya? Kita mengikuti sunnah Nabi sesuai dengan tema kita. Yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian. Berarti di situ ada hubung kait. Tidak bisa dipisahkan antara Allah dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya di masjid-masjid kita kalau ditulis nama Allah sebelah kanan, selalu ada nama Muhammad sebelah kirinya. Qul in kuntum tuhibbunallah, katakanlah jika kalian cinta Allah, fattabi'uni, ikutilah aku. Yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian. Bukan hanya itu Bapak Ibu. Jadi bukan hanya Allah mencintai kita, tapi ayat berikutnya apa kata Allah? Yaghfir lakum dzunubakum. Jadi kalau ditanya, kenapa, apa hubung kaitnya Ustaz? Ketika kita ikut Nabi, Allah mencintai kita, lalu dosa-dosa kita diampuni. Maka kata para ulama, ada di dalam amalan-amalan kita, ketika kita lakukan itu sesuai sunnah Nabi, maka dosa-dosa dihapuskan. Yang dihapuskan di sini adalah dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil seperti berburuk sangka dan lain sebagainya, itu dihapuskan oleh Allah. Yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ini sebagai dasar kajian kita pada malam ini. Karena kalau kita mengaji itu Bapak Ibu, mesti ada dalil, mesti ada dasar yang kita sampaikan. Begitulah metodologi dalam kajian ilmiah. Mesti ada dasar, mesti ada ayat, mesti ada hadis. Mana hadisnya Ustaz? Hadisnya hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Man ahya sunnati faqad ahabbani. Siapa yang menghidupkan sunnahku, maka dia telah mencintai aku. Wa man ahabbani, dan siapa yang mencintaiku atau aku mencintainya, kana ma'i fil jannah, maka orang itu bersamaku di surga. Lagi-lagi ada hubungan, ada korelasi antara menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kecintaannya. Dan cintanya Nabi itu kelak kita akan bersamanya di surga Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya masuk ke materi Bapak Ibu, jadi di padang mahsyar itu, di padang mahsyar ada satu telaga, namanya telaga Al-Haud. Bukan telaga Al-Kautsar Bapak Ibu. Kalau telaga Al-Kautsar letaknya di surga. Kita belum di surga, kita baru di mahsyar. Setelah kita dibangkitkan dari kubur masing-masing, dikumpulkanlah kita di suatu tempat yang disebut dengan mahsyar. Karena mahsyar itu artinya tempat berkumpul. Maka di mahsyar itu ada satu telaga, namanya telaga Al-Haud.
Pernah dengar telaga Al-Haud? Bukan Al-Kautsar. Kalau Al-Kautsar itu tempatnya di surga. Di padang mahsyar Al-Haud. Ada apa dengan Al-Haud itu, Ustaz? Maka di Al-Haud itu Nabi menunggu umatnya. Jadi kita nanti akan berjalan di sana. Nabi Muhammad SAW akan menunggu umatnya. Apa kata beliau? Ana faratukum alal haud. Aku tunggu umatku itu di telagaku Al-Haud. Untuk apa kita ke sana? Untuk meneguk satu tetes, dua tetes, satu cangkir, dua cangkir air telaga itu. Kalau berhasil, kata Nabi, faman syariba minhu syurbatan, siapa yang minum satu teguk saja, lam yazma abada, tak akan haus selama-lamanya. Itulah yang kita harapkan. Maka di mahsyar itu Nabi akan menunggu kita di telaganya Al-Haud. Tapi tidak semua orang diperbolehkan, tidak semua orang diizinkan. Ketika itu penjaga malaikat mengatakan, suhqan, pergi kau jauh, jangan ke sini, kata Nabi. Aku tak anggap engkau sebagai umatku. Kau gawat kau, Pak. Nabi katakan begitu. Walastu minhu, aku bukan bagian darinya. Walaisa minni, dan dia bukan bagian aku. Orang ini di dunia mengaku cinta Nabi, mengaku pengikut Nabi, tetapi hanya sebatas omongannya saja. Makanya tadi ketika kita sebutkan ayat dan hadisnya, kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, ikuti aku. Ikuti Nabi ini maksudnya apa? Mengikuti sunnah-sunnah yang telah beliau contohkan. Sederhana. Kita ambil beberapa contoh nanti sunnah Nabi itu. Jadi ketika di padang mahsyar itu orang ini diusir. Mengapa dia diusir? Dua sebab. Padahal ketika itu setiap orang ingin sekali, karena seteguk saja kita berhasil meneguk airnya, takkan haus selamanya. Tapi orang-orang ini, kelompok-kelompok ini diusir oleh Rasulullah SAW. Dua sebab. Silakan Bapak Ibu catat. Yang satu, kata Rasulullah, man saddaqa bikadzbihim, orang-orang yang membenarkan kebohongan penguasa. Ala jalinya baduto Pak, ada inyo ada inyo. Hati-hatilah kalau ada yang mau itu, la jale salah, ada angguk lo ada inyo. Besok di akhirat orang ini tak diakui oleh Nabi sebagai umatnya. Jadi sikap itu tidak serta-merta hilang begitu saja. Kelak di akhirat setiap tindak tanduk perbuatan yang dilakukan seseorang akan berimplikasi, akan berakibat sesuatu yang buruk jika perbuatan itu buruk. Yang pertama, man saddaqa bikadzbihim, orang-orang yang mendusta, membenarkan kebohongan penguasa zalim, wa aana ala zulmihim, dan mereka yang membantu, ikut serta mendorong, mensukseskan kezaliman kebohongan yang mereka buat. Mereka itu nanti akan satu kelompok dan mereka itu diusir oleh Nabi, tidak dianggap sebagai umatnya. Kalaulah sudah orang itu, kelompok tersebut tidak dianggap sebagai umatnya, bagaimana mungkin dia bisa mendapatkan syafaatul uzma, syafaat agung baginda Rasulullah SAW. Maka oleh karena itu, ketika kita bicara kehidupan akhirat, maka tidak ada jalan lain kecuali dengan tentang kehidupan dunia. Jadi kita hidupkan sunnah Nabi. Bagaimana cara Nabi nanti mengenal kita? Kita tak pernah jumpa dengan Nabi. Ada bapak mimpi dengan Nabi, ibu pernah mimpi dengan Nabi, lihat wajah Nabi. Dari mana Nabi kenal dengan kita? Padahal umat ketika itu banyak sekali. Sejak umat Nabi Adam alaihi salam sampai akhir zaman, banyak sekali umat di situ. Dari mana Nabi mengenal kita? Maka dengan amalan-amalan sunnah inilah. Satu, saya mungkin tidak cerita lagi lahir tahun gajah. Bagi saya, kalau cerita tentang lahir tahun gajah itu ilmu lama. Tapi boleh juga kita singgung, karena setiap tahun gajah terus yang dikaji. Kalau saya mengkaji sesuatu yang agak lain lah sedikit. Jadi ketika itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana Nabi Muhammad mengenali kita?
Salah satu yang dilakukan orang itu di dunia adalah orang yang datang ke masjid di waktu Isya dan subuh. Solat Isya di masjid dan solat subuh di masjid, laki-laki dan perempuan. Karena kalau dia solat di masjid, Bapak Ibu, dia bukan hanya mendapatkan 27 derajat, bukan itu saja. Dia bukan hanya mendapatkan setiap langkah dihitung pahala, tidak. Apa kata Rasulullah? Orang yang ke masjid ni waktu Isya dan subuh, basyiril masya'in, beri kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan ke masjid, ilal masajidi fi zulami, di waktu gelap, bin nurit tami, dengan cahaya yang sempurna, yaumal qiyamah. Nah, dari situlah nanti Muhammad kenal dengan kita. Maka kalau ada ibu-ibu yang ke masjid salat Isya dan salat subuh, bagus, mantap itu, jangan dilarang. Tapi Ustaz, bukankah perempuan itu terbaik salatnya di rumah, Ustaz? Kalau menimbulkan fitnah, bagus di rumah. Tapi kalau tidak ada fitnah, apa fitnahnya, Ustaz? Ya, kalau dia ke masjid, sebelah kanannya hijau, sebelah kirinya biru, bulu matanya lebih panjang daripada bulu mata kingkong, itu fitnah kalau begitu. Kalau begitu dia ke masjid membuat cakap orang, jangan ke masjid. Tapi kalau dia ke masjid itu untuk mendapatkan 27, kemudian untuk menghidupkan sunnah Nabi, dapat salat tahiyatul masjid dan sebagainya, kemudian dia akan kelak di akhirat. Dari situlah Nabi Muhammad SAW mengenali umatnya. Karena setiap perjalanan yang gelap itu akan ditukar oleh Allah dengan cahaya yang terang. Maka kita hidupkan sunnah Nabi sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW dan sebagai kedisiplinan dalam kehidupan kita. Karena itu orang akan disiplin kehidupan kaitannya dengan kehidupan dunia ini. Tapi dengan kehidupan akhirat, orang tersebut akan memancar cahaya dari perjalanan yang gelap ketika di dunia. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menghidupkan sunnah Nabi di antaranya ke masjid di waktu Isya dan subuh. Kata Rasulullah, nanti ada orang di akhirat itu, wa nuruhu kal jibal, cahaya itu seperti gunung, karena senantiasa dia ke masjid. Ada cahaya itu sebesar pokok kurma. Ada cahayanya itu sebesar jempol jarinya. Sebesar jempol jari cuma cahayanya. Atfa'a ahyanan wa ash'ala ahyanan. Terkadang cahaya itu padam, terkadang cahaya itu hidup nyala. Ketika itulah mereka berjalan. Saat cahaya itu menyala, dia berjalan. Saat cahaya itu padam, dia tidak bisa berjalan. Karena orang itu tidak ke masjid. Ke masjidnya pas maulid Nabi aja. Astagfirullahaladzim. Kalau pas maulid Nabi banyak ke masjid, tapi kalau pas solat tak ada ke masjid. Nanti cahayanya redup-redup nanti itu, Pak. Karena intinya ke masjid itu bukan ketika perayaan. Makanya kita hidupkan perayaan Nabi ini apa? Tujuannya supaya mengingatkan bahwasanya ke masjid di waktu Isya dan subuh itu bukan saja mendapatkan pahala 27, tetapi sebagai tabungan cahaya kita ketika kelak di akhirat. Maka nanti jangan salahkan Nabi. Tak ingat Nabi dengan umatnya. Umat siapa kau katanya? Tak ada cahaya seketik pun, gelap. Masjidnya cuma 2 kali setahun, tentu ya. Idul Fitri, Idul Adha. Itu pun pas Idul Fitri, Idul Adha, solatnya di lapangan, tak dapat pula lagi dia. Oleh karena itu, poin yang pertama, ketika kita memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW, kita hidupkan sunnahnya. Man ahya sunnati faqad ahabbani. Itulah tanda cinta kita kepada Rasulullah. Jadi tanda cinta itu bukan sekedar ucapan. Apakah kita merayakan maulid Nabi ini sebagai tanda cinta? Tanda cinta itu Bapak Ibu, kita menghidupkan sunnahnya. Apa sunnah Nabi SAW? Allah Rasul perintahkan kita ke masjid di waktu Isya dan di waktu subuh. Ini yang pertama. Maka ke depan, mulai hari ini mesti kita ke masjid di waktu Isya dan waktu subuh.
agar Nabi mencintai kita, agar bukti cinta kita ini tidak sebatas yang ada di lisan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, lahirnya Muhammad SAW mengubah kehidupan masyarakat Mekah yang ketika itu tidak kenal rasa kasih sayang. Di Mekah itu, Pak, kari duit, Pak. Tak kenal. Perempuan lahir itu tak dianggap manusia, dikubur. Begitulah zaman Rasulullah. Kemudian di ketika itu, kalau ada satu kelompok yang berperang, maka semua akan ikut berperang. Tidak ada aturan kehidupan ketika itu, yang besar menindas yang kecil. Dilahirkan Rasulullah SAW untuk mengubah cara pandang manusia ketika itu. Zaman itu, Pak, ngerinya kalau sudah beda kasta itu enggak dianggap. Begitulah jahiliyah itu dahulu. Aiko ndak lepelawak pada, ndak amunya duduk memandang rendah. Kalau orang Arab itu kalau pakainya khusus, kalau orang kaya itu dia pakainya mewah. Orang budak-budak itu pakainya tak mewah. Mereka tak akan mau duduk, bahkan mereka itu dianggap sebagai manusia kelas 2. Manusia yang tak berguna, makanya mereka disebut dengan budak tadi. Kehadiran Rasulullah SAW mengubah cara pandang itu. Cara pandang itu maksudnya mengubah cara berfikirnya. Jangan pernah meremehkan orang. Nah, itulah pesannya, pesan moralnya. Jangan pernah meremehkan orang. Hari ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itulah yang kita tengok dalam kehidupan kita bernegara ini. Memandang orang dari tampilan. Saya, Bapak Ibu, saya kalau di luar sana, banyak orang anggap saya tidak ustaz, Pak. Padahal S1 di Mesir, S2 selesai 2018, sekarang sedang doktor. Tapi kalau di luar, saya biasa penampilan. Bahkan kalau saya buka peci, dia anggap aja anak SMA, Pak. Ustaz tu enggak aku. Karena dia memandang itu. Konsekuensinya apa? Kalau kita ngantri, itu diterobos. Kalau kita ngurus ini ngurus itu, kita di kelas 2 kan. Cara pandang seperti itu di Mekah dahulu sudah hidup. Datangnya Rasulullah SAW, jangan pernah bedakan. Inna akramakum indallahi atqakum. Kalian itu, kata Allah, tak ditengok. Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Tak tengok ganteng ke dia, gagah ke dia, cantik ke dia, wala ila ajsadikum, tegap badannya, cantik badannya, walakin yanzuru ila qulubikum. Yang Allah tengok itu isi hatinya, kebaikannya. Hari ini berarti kalau hari ini sama cara pandang manusia terhadap orang lain, berarti hari ini belum disebut modern, disebut jahiliyah abad modern. Ada satu buku yang ditulis oleh Muhammad Kutub, adiknya Said Kutub, menulis buku yang berjudul Al-Jahiluna fi Qarnil Isrin, jahiliyah abad modern. Hari ini banyak jahiliyah ni Bapak Ibu. Tanda jahiliyahnya apa? Kalau orang dahulu mereka selalu berbangga-banggaan, alhaqumut takasur hatta zutumul maqabir. Mereka berbangga-banggaan sampai ke liang kubur. Hari ini juga demikian. Ketika dia berjumpa dengan kawannya, ikut majlis katanya. Rupanya bukan majlis, rupanya disengajalah dising-singkan sedikit lengan bajunya supaya nampak perhiasannya. Itu jahiliyah. Berarti belum lagi disebut orang itu modern. Kalau ada yang melakukan semacam itu, maka itu disebut dengan tradisi-tradisi jahiliyah dahulu. Maka Rasulullah SAW menghilangkan itu semua. Kehadiran beliau dilahirkan pada tahun di mana tidak ada kenal kasih sayang, tidak ada kenal kecil besar, yang kecil ditindas, yang besar semakin naik. Dihadirkan Rasulullah sebagai pembawa perubahan dalam kehidupan, tepatnya pada tahun gajah ketika itu. Tanggalnya diikhtilafkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan tanggal 9 Rabiul Awal, ada yang mengatakan tanggal 12 Rabiul Awal. Karena ketika itu tidak ada kalender yang baku. Yang jelas ulama seperti Ibnu Hisham mengatakan tanggal 9. Seperti
Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri mengatakan tanggal 12. Ini ikhtilaf para ulama, tak perlu kita perdalam tentang ikhtilaf ini. Intinya ketika itu terjadi penghancuran rumah ibadah. Itu intinya Bapak Ibu, penghancuran rumah ibadah. Mengapa dihancurkan rumah ibadah? Karena tidak sukanya satu pimpinan perang yang nama Abrahatul Asram. Tak ingin dia ada orang yang datang ke Mekah, maka ingin dihancurkanlah Mekah itu supaya pusat peradaban beralih ke Yaman ketika itu. Tapi Allah tak izinkan. Karena Allah kan jaga rumahnya. Allah ingin menjaga rumahnya sendiri dari tangan-tangan orang-orang yang ingin merusaknya. Hari ini pun demikian. Banyak orang-orang yang ingin merusak rumah Allah. Bukan rumah yang dirusak Bapak Ibu. Ingat, bukan gedung yang dirusak, tetapi masyarakatnya yang diadu domba. Itu dirusak namanya itu. Rusaknya bukan fisik, silakan bangun fisik yang megah, tapi di dalamnya diadu domba. Apa bukti adu dombanya Pak? Iko ada kelompok awak. Iko sasek ko. Iko bid'ah. Macam-macam lah tuduhan itu. Ini yang membuat dulu lain modelnya, sekarang lain pula bentuknya. Dilahirkannya Rasulullah SAW ke muka bumi untuk membawa pencerahan, perubahan yang mana orang-orang jahiliyah tidak lagi menerapkan hidup glamor, hidup memandang rendah orang-orang lain. Waktu bersamaan ketika Rasulullah SAW dilahirkan, maka kemudian api yang disembah oleh kaum Majusi ketika itu padam. Kenapa padam? Kita tak cerita apinya itu, kenapa padam ketika itu? Ini menunjukkan bahwasanya tidak ada yang lebih layak untuk diikuti kecuali Rasulullah SAW. Banyak peristiwa besar yang terjadi ketika itu. Balkonnya Kaisar Kisra ketika itu runtuh, dan banyak sekali. Kalau kita sebutkan satu persatu, intinya apa? Bahwasanya dilahirkannya pada tahun itu sebagai perubahan. Buang yang lama-lama, jangan lagi pakai cara berpikir masa-masa jahiliyah dahulu. Dahulu Bapak Ibu, orang yang pertama membawa berhala ke Mekah itu namanya Amru bin Luhai. Belum ada penyembahan berhala Pak. Dibawalah dari, ada mengatakan dari Yaman, ada mengatakan dari Damaskus, dari luar Mekah. Dibawa ke Mekah untuk menyembah berhala tersebut. Hadir Rasulullah membuang kepercayaan-kepercayaan yang dapat menyesatkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi hari ini apa yang terjadi? Orang-orang kembali lagi menyembah selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa buktinya Bapak Ibu? Suatu ketika saya diceritakan oleh kawan saya, ada seorang yang ingin jadi pejabat. Lalu kemudian dia datanglah ke dukun. Karena dulu dukun juga namanya, sekarang dukun juga namanya. Kadang namanya tuh penasehat spiritual, orang pintar dan sebagainya. Datang ke dukun, Pak Dukun, ya saya mau duduk. Oh boleh. Kamu duduk di mana? Duduk di tempat yang paling mewah, di pusat kata dia. Ada buat pena? Ada. Ada buat kertas? Ada. Tulis nama. Tulislah namanya Pak. Setelah ditulis namanya, maka kemudian nama itu digulung. Lalu Pak Dukun tadi menyiapkan satu ember. Disuruhlah nama kertas itu dilempar ke ember tersebut. Kalau masuk engkau duduk, tak masuk engkau tak duduk. Ketika dilempar, bismillah. Datang ke dukun, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk. Senanglah hatinya Bapak Ibu. Senang sekali hatinya. Akhirnya kemudian datanglah hari H, di mana setiap orang memilih. Ketika dilihat namanya, nomor buncit. Bukan duduk yang dapat, yang ada tak duduk. Bayangkan, sudah abad modern. Nabi Muhammad menghilangkan itu, lalu umat sekarang kembali menghidupkan itu kembali. Ada orang-orang yang ketika berjualan, dia pakai jimat, pakai ini itu semua termasuk dalam kategori syirik. Kehadiran Rasulullah menghancurkan kesyirikan-kesyirikan itu. Oi, kalau kau pakai kau Ustaz, kalau ambo kau punya cincin kau Ustaz, duduk ambo di rumah makan tak bayar ambo Ustaz. Iyalah duduk aja, cuba makan.
Kalau makan pastilah bayar. Tapi ada yang seperti itu. Inilah yang mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus ke muka bumi ini, dilahirkan bukan sekedar sebagai seorang guru. Dia menghancurkan, menghabiskan, membinasakan keyakinan-keyakinan selain kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini coba kita tengok, begitu anaknya demam, apa yang dilakukannya? Dia datang ke dukun, buat tomeh-tomeh. Tertitik tawar di langit, tertitik tawar di bumi, aku menawar jadi api, aku menawar jadi racun dalam maktab tubuh sebelum dekat kalimat la ilaha illallah. Pakai la ilaha illallah juga, jangan dihafal Pak. Ini contoh mantra, contoh aja. Nabi Muhammad diutus dahulu untuk menghilangkan itu. Makanya tadi kita katakan kul in kuntum tuhibbunallah, katakanlah jika kalian cinta Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Bagaimana cara mengikuti? Buang semua kepercayaan-kepercayaan yang menjauhkan kita dari Allah. Karena kalau sudah termasuk perbuatan syirik, nah ada ampun Bapak Ibu. Wa qadimna ila ma amilu, kami datangkan amal-amal mereka, faja'alnahu haba'an mansura, kami jadikan amal-amal mereka itu bagai debu yang berterbangan, tak tersisa satu pun. Kalau amal kita sudah tak tersisa, padahal kita sudah beramal pagi petang, tapi ternyata begitu nanti di hadapan Allah, yaumul hisab, di hari pemeriksaan, wa yaumul mizan, di hari di mana amal kita ditimbang, ternyata amal itu tidak bernilai. Kenapa? Karena di dunia tidak ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallah, katakanlah jika engkau cinta Allah, fattabi'uni, ikutilah aku. Ikuti dalam perkataan, ikuti dalam tingkah laku, ikuti dalam keyakinan. Yang kita bahas ini hanya keyakinan saja. Keyakinan kita ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah berapa? Yang pertama tadi kau belum selesai ngaji lalu lupa isinya. Yang pertama tadi apa Pak? Sunnah. Iya, sunnahnya apa? Oh, sunnahnya apa? Amus soji. Ini harus jolly pesan juga Pak. Ini pun catat dah Pak. Ini biasanya Pak, kalau awak mendengar ceramah aku sajam Ustaz tu bercakap, itu payah nangkuk saudara tu Pak. Makanya poin-poinnya awak sampaikan. Yang pertama tadi sunnah Nabi, hendaklah ke masjid di waktu isya dan subuh. Tengok besok subuh dah sama banyak nak menikah atau tinggal 3 batang 4 batang. InsyaAllah Ustaz, kami usahakan. InsyaAllah. Untuk apa kita datang ke masjid? Untuk mendapatkan cahaya. Cahaya untuk apa gunanya? Agar nanti Nabi kenal dengan kita. Itulah bukti kita mengikuti sunnah Nabi. Tak perlu kita yang terlalu ribet-ribet ikut sunnah Nabi itu. Itu aja dulu kita lakukan. Yang kedua, yang kita ikuti Nabi, kalau ada sesuatu yang berbau syirik, yang dukun-dukun, yang kedukun itu Pak, man ata arrafan au kahanatan, siapa yang datang ke dukun. Ibu hilang motor, jangan datang ke dukun. Datang ke dukun. Dukun tu tak tahu juga. Nanti baca mantra, motor ibu tu situ katanya. Man ata arrafan wa kahanatan lam tuqbal salatuhu arba'ina yauman, tak diterima solatnya 40 hari. Tak main-main Bapak Ibu. 40 hari solatnya ditolak. Kalau solat sudah ditolak, bagaimana mungkin amalnya diterima di akhirat? Maka orang itu tidak ikut dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah dengan kata syirik tadi. Kalau di beberapa daerah itu masih kental sekali. Ketika anaknya lahir, dipasanglah di pinggangnya Pak. Di siku masih ada tak? Jangan pakai lagi tu Bapak Ibu. Pakai di pinggangnya, diselipkannya Al-Quran, buat jimat supaya Al-Quran itu berfungsi
ketika dibaca. Sekontainer pun Quran di rumah kita kalau cuma dipajang aja, tak ada guna. Tak ada guna itu Bapak Ibu. Al-Quran itu berfungsi bagi kita kalau kita baca. Jelas ya. Yang kedua, yaitu ketika kita katakan saya cinta Nabi, maka saya ikuti sunnahnya, saya ikuti arahannya, saya ikuti perkataan-perkataannya, tinggalkan perbuatan syirik, jangan lakukan lagi. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya adalah bagaimana menciptakan ketenangan dan kenyamanan. Inilah yang penting Bapak Ibu. Kehadiran Rasulullah rahmatan lil alamin. Apa makna rahmat lil alamin? Dulu di kota Mekah itu tak ada kenal satu dengan yang lain. Kasta itu berlaku, saling memandang rendah, memandang hina, tidak menghargai orang lain. Datang Rasulullah SAW mengubah itu semua. Ada satu riwayat menyebutkan, begitu Rasulullah dilahirkan, keluarlah dari rahim Aminah cahaya. Keluar dari rahim Aminah cahaya. Lalu kemudian cahaya itu naik ke langit, kemudian menerangi negeri Syam. Syam itu sekarang 4 negara: Libanon, Syria, Palestina, Yordania. Itu dulu namanya bumi Syam. Naik cahaya itu ke langit, kemudian ketika itu ditafsirkanlah oleh para ulama, itu maknanya terciptanya kesejahteraan, kedamaian di kalangan umat manusia. Karena cahaya itu fungsinya apa? Cahaya itu fungsinya menampakkan sesuatu yang tersembunyi. Cahaya itu menampakkan sesuatu yang tersembunyi, yang terselubung. Dengan kehadiran Rasulullah SAW, maka kemudian cahaya itu semakin terang, sehingga kemudian menerangi hati sanubari umat manusia. Sifat iri, dengki yang ketika itu sangat menjangkiti masyarakat Arab jahiliyah, maka dihilangkanlah sifat dengki itu. Jangan ada dengki, jangan iri dengki. Bagaimana caranya? Kata Rasulullah SAW, inna hadhil quluba la tasda. Hati manusia itu Bapak Ibu dapat berkarat. Hati awak kok Pak Ibu bisa berkarat coba. Kama yastaul hadidu idza asabahul ma. Seperti air, seperti besi yang terkena air. Pagar rumah kita besi, disiram hujan berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun, maka besi pagar rumah kita itu berkarat. Hati juga seperti itu. Hati itu bisa berkarat. Ketika nengok tetangga dapat lebih banyak, inyo yang naik tensi atau hati berkarat. Maka ketika Rasulullah buang penyakit hati. Hati itu sumber kunci pada manusia. Makanya hati itu disebut qalbun. Qalbun itu artinya berbolak-balik. Dan hati itu inna hazihil mudghah yang ada di diri manusia, maka itu sebagai kontrol bagi diri manusia. Idza saluhat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahiya al-qalbu. Kalau hati itu sudah rusak, maka rusaklah apa yang dibuat orang. Kalau hati itu sudah buruk, kebaikan pun yang dilakukan oleh orang, hati itu tetap mengatakan buruk. Maka kata sahabat, ya Rasulullah, wa majila'uha. Apa sih obat hati itu? Apa obat hati? Hati manusia itu berpotensi untuk buruk, untuk berkarat. Apa obat hati manusia? Kata Rasulullah dalam riwayat tersebut ada 2. Jadi 2 untuk menghilangkan karat yang ada pada hati. Yang pertama, tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Itulah cara untuk mengikis karat yang ada di hati. Rasulullah diutus ke dunia ini satu paket dengan Al-Quran. Fa'aminu billah, berimanlah kalian kepada Allah, wa rasulihi, dan rasulnya Muhammad SAW, wa nuril ladzi anzalna, dan nur, cahaya yang kami turunkan. Nur di situ maknanya adalah Al-Quran, kitab suci.
Jadi Al-Quran itu satu paket dengan Rasulullah SAW. Maka Rasulullah katakan, kalau hatinya tidak mau berkarat, tidak iri dengki dengan orang lain, maka obatnya adalah membaca Al-Quran. Kalau tak pandai baca Quran, macam mana Bapak Ibu? Hilanglah obat tu. Makanya kalau kita ada di tempat kita ada pengajian, ada wirid, ada tahsin tilawatul Quran, meskipun kita sudah berumur, datang saja. Tapi kami enggak pandai nanti Ustaz. InsyaAllah wattaqullah wa yu'allimukumullah. Karena ketika kita baca Quran, salah sebut huruf, salah makna. Al-Quran ini salah sebut huruf, salah makna. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ha, segala puji bagi Allah. Huruf ha. Terbacalah oleh orang ini Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ha besar, bukan ha pedas. Alhamdu, segala puji bagi Allah. Alhamdu, mana imam tadi? Apa artinya Pak Imam? Segala yang mati bagi Allah. Jauh Pak. Langit bumi bedanya. Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam. Rabbil Alamin, Tuhan yang sakit. Ini salah sebut, salah makna. Azabun alim atau alim? Ni saya buat ni pertama atau kedua yang benar. Azabun alim, itu yang pertama. Azabun alim, mana yang benar? Yang benar yang kedua. Azabun alim. Jadi kalau ibu-ibu baca Quran, itu perhatikan betul makhrajul hurufnya. Sebut huruf A itu A, Ain itu Ain. Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu satu. Kul, bukan kul, makanlah Allah itu satu. Padahal Al-Quran tadi mau jadi obat, Pak. Obat sebagai penawar sakit yang ada di dada. Karena manusia itu berpotensi untuk iri dengki. Dia ingin berobat dengan Al-Quran, tapi Al-Quran yang dibaca itu salah pula. Oleh karenanya, ketika Allah berikan kesempatan untuk belajar tahsin makharijul huruf, tahsin tilawatul Quran, maka Bapak Ibu hadirilah di masjid-masjid ataupun di dekat kita. Walaupun sudah berumur, Pak. Saya umur sudah 50, Ustaz. Tadi malam saya ngisi wirid, Bapak itu dah pensiun, Pak. Kemana, Pak? Kok buru-buru? Saya mau ke Masjid Raya Senaplan. Ada apa di sana? Saya mau tahsin, Ustaz. Dalam hati saya, Masya Allah, ini orang walaupun sudah berumur, sudah pensiun, tapi tidak pernah putus asa, semangat kendur untuk menuntut ilmu. Karena itu penting sekali. Itu yang pertama. Obat penyakit hati adalah tilawatul Quran. Yang kedua, zikrul maut, ingat akan kematian. Ingat akan kematian. Maka di masjid kita ini, kita membahas satu tema di pekan kelima, Sabtu subuh pekan kelima, judulnya khusus membicarakan tentang mati. Karena kita pengen tahu Bapak Ibu, setelah kita dari dunia kita kemana? Banyak orang yang salah silap memahaminya. Misalnya, ini contoh sederhana, ini kuburan. 7 langkah meninggalkan kuburan, malaikat datang ke kuburan itu, kata dia. Betul nggak Pak? Banyak yang berkeyakinan seperti itu. Berarti setelah 7 langkah datangnya malaikat itu, ya. Kalau 6 langkah, belum lagi Pak. Kalau 2 langkah, masih jauh. Kalau kuburannya ditungguin, berarti tak datang. Kau tak punya kuburan, macam mana Pak? Ada nggak kita di situ? Di mana kita sebenarnya setelah kita meninggal ini? Apakah kita masih ada di dunia? Rohnya pulang ke rumah, rohnya gentayangan. Kalau dia pindah rumah macam mana? Kalau dulu semasa hidup dia ngontrak, setelah meninggal pindah, dihuni oleh orang lain. Membahas kematian itu penting, mengingatkan kita kemana kita akan berangkat dan dapat
meluluhkan hati. Dua itulah obatnya. Zikrul maut, ingat mati, wa tilawatil Quran. Itu yang ketiga. Yang pertama, hidupkan sunnah Nabi datang ke rumahnya. Yang terpenting di waktu Isya dan subuh. Jangan tinggal yang dua ini. Yang kedua, praktek-praktek syirik, perdukunan yang selama ini buang jauh-jauh. Karena itu dapat membatalkan amal kita, dapat menggugurkan, menjadikan debu amal-amal kita. Yang ketiga, Rasulullah SAW diutus ke muka bumi ini, dilahirkan oleh ibundanya Sayyidah Aminah, ayah yang bernama Abdullah, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manab bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nudar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Nadar bin Ilyas bin Ma'ad bin Adnan bin Ibrahim alaihi salam. Jadi dari sisi keturunan itu sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Muhammad ini orang pilihan. Kalau ayahnya pilihan, datuknya pilihan, maka orang-orang yang lahir dari rahim pilihan itu akan menjadi orang-orang yang hebat. Apa hikmahnya untuk kita Bapak Ibu? Mengapa Allah pilih Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manab bin Qusay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nudar dan sebagainya, bin Ma'ad bin Anan dan sebagainya itu? Kenapa dipilih dari orang-orang yang baik? Hikmahnya bagi kita, ketika kita mencarikan pasangan anak kita, cari yang baik nasabnya, bukan cari yang paling banyak hartanya. Banyak orang tua tuh, apa kalau bahasa Indonesianya, menangis setelah itu. Ketika melamar anaknya dibuatnya Pajero, rupanya rental. 2 minggu kemudian dibalikkan, pakai Vespa aja lagi. Itu Vespa tahun 70-an pula. Alah mahal tuh Pak ya. Untung tak kaptul. Karena hari ini yang penting dia tengok, macam beli kucing dalam karung. Ketika kita mencarikan pasangan anak kita, kata Rasulullah, standarnya ada. Standarnya kalau datang kepada kalian orang yang baik akhlaknya, baik perangainya, bagus keilmuannya, maka nikahkan anak kalian. Kalau kalian tak lakukan itu, fatakunu fasadan fil ardi, akan terjadi kerusakan di muka bumi. Bukan, tak pernah Nabi itu menganjurkan yang kaya. Kaya itu nanti ketika dia kreatif, dia akan dapat. Yang penting dia punya latar belakang yang bagus. Latar belakang yang bagus ini nanti yang akan membimbing dia dan membimbing istrinya. Hari ini Bapak Ibu, tak percaya tanya ke hakim-hakim. Kalau orang menikah itu 100 orang hari ini, perceraian itu hampir 80. Begitulah yang terjadi. Menikah 100 orang misalnya, yang bercerai hampir 80. Artinya apa? 20% saja yang berhasil menahkodai bahtera rumah tangganya. Mengapa demikian? Karena dari bibit, bebek dan bobotnya tidak dipilih dari awal. Jadi kita mempelajari sirah Nabi ini, itu diantara sunnah Nabi juga memilih yang terbaik. Muhammad, siapa ayahnya? Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manab bin Qusay bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir. Siapa itu Fihir? Fihir itu bergelar Quraisy. Bahasa Al-Quran itu bahasa Quraisy, orang hebat. Quraisy ini mencari perempuan hebat, jadilah di bawahnya orang-orang hebat. Hebat di situ bukan tertuju pada kehidupan dunia, tetapi tertuju pada kehidupan akhirat. Saya rasa cukuplah 1 jam 55 menit saya bicara di sini. Tadi saya mulai jam 8:30, sekarang jam 9:25. Intinya apa? Intinya 4 yang kita pelajari malam ini. Yang pertama, menghidupkan bukti cinta kita kepada Rasulullah. Kita hidupkan sunnahnya dengan cara datang ke rumah Allah di 2 waktu yang paling penting, Isya dan
subuh. Yang kedua, bukti cinta kita kepada Allah, segala bentuk perbuatan syirik buang jauh-jauh, jangan dipraktekkan lagi. Yang ketiga, manusia itu berpotensi memiliki penyakit hati. Berpotensi kita juga. Maka untuk menghilangkan, mengikis hati yang berkarat itu dengan cara tilawatul Quran, membaca Al-Quran dan mengingat tentang kematian. Yang terakhir, yang keempat, apa yang keempat baru je saya sebutkan? Memilih, ini keturunan Nabi itu dipilih, memilih calon menantu atau apalah namanya, calon menantu, pilih yang baik bebet bobotnya, agar nanti lahirlah generasi-generasi yang hebat sesudah itu. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini dapat kami sampaikan. Ada tambahan? Sudah. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, untuk menambah keberkahan kita pada malam ini, kita tutup wirid kita dengan membaca doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Allahumma anzil sakinata wal barakata was salamata ala hazihil jama'ati masjid ubudiyah ya arhamar rahimin. Rabbana afriq alaina sabara wa tsabbit aqdamana wansurna al qawmil kafirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'an wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma anzil sakinata wal barakata was salamata ala hazihil jama'ah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma khtim lana wa ajalana bi husnil khatimati was sa'adah wa la takhtim alaina bi su'il khatimati was syaqawah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.